Cawe-cawe Jokowi jilid 2. Menjegal Anies Baswedan, mengusung Kaisang Pangarep. Saya kira enggak juga ya. Kalau fondasi hukum sudah runtuh, apalagi yang bisa kita harapkan untuk kita berdebat? Basuki Cahayapurnama. Ko Ahok, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya undang ke Mata Najwa sekarang itu dalam banyak kapasitas. Sebagai politikus, sebagai mantan kepala daerah, sebagai orang yang dulu dekat dengan Jokowi, dan sebagai Sudah kuduga. Dan belum selesai kok. Dan sebagai mantan anak buah Prabowo. Yang jelas menarik, majalah Tempo itu juga sempat menurunkan laporan utama belum lama ini kok. Cawe-cawe Jokowi jilid 2. Menjegal Anies Baswedan, mengusung Kaisang Pangarep. Saya kira itu sih hak-haknya wartawan nulis ya, kan punya hak untuk. Ya, pertanyaannya bukan di soal itunya, tapi apakah memang membaca situasi politik hari-hari ini itu kemungkinan itu ada? Kalau saya balik 2017, Pak Jokowi kirim Pratikno ketemu Pak Prabowo. Justru Arif, itu mana saya cari di beritanya itu loh. Justru si Arif itu bilang apa Puyono? Terus tanya wartawan, apakah itu supaya menjegal Pak Anies? Terus Arif Puyono bilang, enggak. Justru Pak Jokowi kirim Pratikno buat dukung Pak Anies. Supaya Ahok yang nggak naik, kira-kira gitu. Lalu beberapa hari kemudian saya ke Pulau Seribu, lalu keluar suntingannya Buniani. Lalu Buniani dalam sidang mengatakan, saya mana bisa bikin potongan begitu kalau bukan dari Gerindra, katanya gitu loh. Nah, jadi kalau wartawan mengatakan Pak Jokowi menjegal Anies, saya kira enggak juga ya. Justru saya kira kalau mau jegal lebih takut jegal Ahok lah, lebih repot. Bayangin kalau Ahok bilang, makan siang gratis nggak perlu ada kementerian, gampang. Masaknya nasi goreng, kasih duitnya ke emaknya. Apa nggak bikin kekacauan karena kasih Ahok ngomong gitu? Kan udah ngomong barusan. Makanya lebih baik pilih orang yang gimana? Ya kalau bisa saya juga jadi menteri ngurusin gitulah. Beda. Kalau saya nggak suka. Saya orangnya beda. Saya nggak bisa. Saya nggak mungkin bilang gitu lah. Lu ini lagi susah nih. Kamu punya ide, mau nggak kamu jadi menteri supaya ngurusin ini? Aku akan bilang sama kayak menteri BUMN. Saya bilang ke Pak Jokowi, Pak, setelah saya masuk ke dalam BUMN nih Pak ya, di Pertamina Pak ya. Saya pikir nggak perlu ada kementerian BUMN Pak. Persis kayak tulisan bukunya Pak, itu apa? Mungkin lupa. Tani Abeng, masih om saya jadi lupa. Almarhum. Indonesia In. Ini masih om saya kan. Dia kasih tahu saya buku. Oke. Ngapain? Jadi kembali ke Ahok sebelum terojok. Jadi kalau Ahok tidak melihat istana berupaya menjegal pencalonan Anies Baswedan. Itu? Ya saya kira nggak perlu jegal lah. Pak Jokowi kan juga pakai hitungan, dia pakai survei semua kan. Kalau poin keduanya, berupaya menaikkan Kaisang Pangarep? Saya kira kalau survei di Kaisang lebih bagus di Jawa Tengah, isu terbaru dia kan taruh di Jawa Tengah. Orang politik kan ngitung ya mereka ya. Kan apa Pak Jokowi kan, Pak Jokowi kan ngitung survei ngitung gitu loh. Nah, saya kira jadi wajar kalau bukan kemudian wajar, saya kira belum tentu tuduhan seperti itulah gitu loh. Kenapa? Karena pilkada ini langsung dan serentak. Tidak mudah lagi mengirim orang kayak zaman saya tuh ada tamasya ini datang dari luar. Beda. Ini serentak. Poin bahwa putra bungsunya juga akan maju, apakah dimajukan atau maju ke dalam kontestasi? Ya. Saya kira menurut Anda itu masing-masing keluarga punya persepsi. Punya berpikir yang berbeda. Ya kan? Anda memaklumi itu kok? Ya secara teman ya saya, secara manusia ya bisa saja kan, secara manusiawi ya. Itu kan the human nature. Ya dong. Nah kalau bilang secara human nature apa? Human nature kan pengennya orangnya semua dong. Pengennya keluarga nomor satu. Ya, itu kalau di perusahaan keluarga. As a human nature. Nah makanya kan soal persepsi dong. Berbeda kok. Tadi kan di awal bilang soal meritokrasi. Kalau sekarang seolah-olah memaklumkan nih. Mana yang benar ya? Ahok yang mana nih? Secara pribadi oke. Itu saya maksud. Anda harus dengar dulu. Tapi bagi saya kenapa saya mesti berjuang ke depan. Ada satu kalimat yang sangat suka saya hafalkan. The foundation of law has collapsed. What can the righteous do? Itu ada keluhan Nabi. Kalau fondasi hukum sudah runtuh, apalagi yang bisa kita harapkan untuk kita berdebat? Kalau MK adalah penjaga konstitusi kita, sudah bisa ada hasil pemeriksaan ada masalah, kita bisa lakukan apa lagi? Selain kita berharap sekarang
Di dalam pilkada ini akan keluar kepala daerah yang betul-betul mengerti keadilan sosial di posisi terbaik adalah ketika dia menggunakan kekuasaannya mengkoreksi segala sesuatu yang berdiri menentang cinta negara, cinta rakyat. Saya ingin kembali ke tadi, ke soal munculnya nama Ketua PSI, Kaisang Pangarep, Ya. dalam bursa kepala daerah. Ya. Kemarin Mbak Puan udah bilang, ya menarik juga gitu, untuk Siapa di bilang? Jawa Tengah, Mbak Puan. Ya itu kan saya nggak tahu. Dia ketua kan, ketua DPR kan berhak Iya. ngomong kan. Iya. Menurut Ko Ahok, apa sih kriteria minimal yang harus dimiliki orang yang mau jadi kepala daerah? Ya. Apakah misalnya, kalau kita ambil contoh Ketua PSI nih, Kaisang, yang belum 30, tetapi karena Mahkamah Agung mengeluarkan putusan, jadi sekarang akan bisa maju kalau memang ingin maju. Itu kualitas kepemimpinan yang seperti apa sih yang harusnya kita tuntut dari seorang pemimpin? Nah, ini yang saya ditanya waktu saya mulai masuk ke politik. Saya ditanya orang juga sama. Apa sih hebat lu sampai lu mau jadi bupati? Emang lu pernah pengalaman jadi bupati? Lu pernah pengalaman di politik? Lu belajar dulu kan? Terus saya bilang, saya pengalaman melayani di gereja. Kenapa? Keluar duit, keluar waktu dimaki-maki orang. Gue cuma kerja pagi siang malam gak terima duit, ngurusin orang meninggal, lahir semua. Itu pengalaman saya. Bagi saya yang paling dibutuhkan itu adalah punya empati pada rakyat. Membantu the poor and the needy. Oke. Itu yang saya tahu. Lu mesti takut akan Tuhan. Lalu bagaimana saya tahu Anda seperti itu? Disitulah kita katakan teori Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika. Mau nguji karakter orang, kasih dia kekuasaan kan. Nah, makanya saya memulai kekuasaan di DPRD. Untuk mempertontonkan pada warga Belitung Timur. Lu lihat nih, gue jadi pejabat DPRD nih. Gue nyolong apa enggak? Studi banding atau enggak? Gue bantu lu atau enggak? Bisa hubungi atau enggak? Kalau lu percaya, karakter gue akan sama waktu gue jadi bupati. Jadi bagi saya, bukan berarti Anda harus pengalaman pernah jadi pejabat. Kalau cuma pengalaman buat maling, untuk apa? Tapi itu juga mesti lihat. Kalau prosesnya sudah sedikit bermasalah, kita khawatir. Orang itu kalau terlalu muda, dia berpikir segala sesuatu mudah. Dan ujung-ujungnya hanya mempertahankan kekuasaan. Kita bukan mau mempertahankan kekuasaan kok. Kita bukan mau cari penguasa, kita mau cari pemimpin yang bisa bawa rakyat ini kata Bung Karno untuk keluar nih. Untuk keluar dari kesulitannya gitu. Yang kemudian juga dipersoalkan atau paling tidak dipertanyakan kan juga hubungan kekerabatan dengan Presiden Jokowi. Setelah Gibran, kemudian juga di Sumatera Utara akan maju calon gubernur dari menantunya, dan kalau memang jadi putra bungsunya akan maju. Tapi kemudian ada yang mengatakan, loh tapi PDIP juga dinasti politik loh. Bagaimana kemudian, jadi kalau misalnya ada yang kritik oposisi PDI Perjuangan soal dinasti, PDIP nggak punya kredibilitas untuk bicara soal dinasti. Saya cerita gini, itu ada perbedaan begini. Ibu Mega kan saya tanya, waktu itu isu Mbak Puan mau maju presiden sebelum Pak Ganjar nih. Bukan isu. Ya, aku nggak tahu pokoknya ada isu beneran itu. Mau maju. Lalu saya tanya sama Ibu Mega, Bu, apa betul akan nyalonin Mbak Puan jadi presiden gitu ya? Tahu Ibu jawab apa? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ya nggak ada salah sih. Terus Ibu bilang, saya menyiapkan anak saya loh. Makanya saya bagikan. Mas Tatam tidak urus politik. Mas Prananda ngurus partai tidak di eksekutif legislatif. Nah, saya menyiapkan Mbak Puan di eksekutif legislatif. Dia jadi menteri, jadi apa, sampai ketua DPR. Apakah dia tidak pantas jadi presiden setelah melalui proses begitu? Tetapi Pak Ahok, saya sebagai ketua umum partai, pertama saya malu sama bapak saya yang dirikan partai, dirikan negara ini. Kalau rakyat tidak menghendaki Mbak Puan jadi presiden, masa saya paksakan? Saya tetap akan mencalonkan kader terbaik partai. Kalau nggak Pak Ahok, kenapa bisa bareng sama saya di partai ini? Kalau saya lakukan itu berdasarkan meritokrasi Pak Ahok masih mau nggak di partai saya? Itu pertanyaan Ibu. Itu yang maksud beda. Ini saya maksud memegang meritokrasi. Bedanya dengan Pak Jokowi? Ya, karena Pak Jokowi nggak pegang partai mungkin ya. Ya, nggak, tapi maksudnya apakah menyiapkan dengan melihat menyiapkan sedemikian rupa? Saya gitu ya? tidak melihat beliau menyiapkan. Karena dari awal beliau selalu mengatakan anaknya untuk bisnis. Kan teman jual martabak, jual apa gitu ya. Nah, saya nggak melihat. Kalau tiba-tiba ada perubahan, mesti tanya sama Pak Jokowi.
dalam hal ini saya pribadi, saya ya teman gitu ya. Tapi Masih temenan sama Pak Jokowi? ya saya sih merasa, tapi saya nggak tahu dia masih teman sama saya nggak. Saya sih masih teman. Saya masih merasa tetap teman saya. Kita bareng-bareng kok gitu lama itu ya. Dulu sih kompak banget. Ya kan? Ya kompak dah, karena aku kan kerja harus rajin. Iya, kompak banget dulu. Sekarang udah nggak kompak ya? Nggak juga sih, belum ketemu aja. Kapan terakhir ketemu? 1 tahun lebih lah. Apa waktu itu masih nggak ketemu ya? Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut Iya. setahun lalu itu tuh? Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah dari rugi kan terus bisa untung-untung tuh sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Nah, saya udah spesialis saya lah kalau pretelin detail gitu. Nah, terus bilang, kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah, kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golf Pak. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Mau saya apa terapi? Banyak orang kalau jadi dirut Pak, duitnya banyak Pak. Mungkin 25 sama 100% nih Pak. Saya juga mau nih Pak. Saya bisa dapat, saya bisa kan udah bilang sama Bapak, saya bisa kasih keuntungan 5 miliar. Saya tinggalkan terakhir udah 4,3 miliar. Emang berapa sih gaji dirut sampai apa? Dirut bisa sampai 500 juta. Sebulan? Iya. Kalau komut? 180-an. Tapi itu di luar bonus tantiam dan lain-lain. Kalau itu kan ada untung. Ya, Kalau nggak ada untung nggak bisa. Kalau ada untung 1% sampai 1,3%. Dan dibagi ke seluruh. Bagi sampai pegawai semua. Ya. Itu pun saya turunin baginya ketika untung gitu banyak. Oke. 1%. Jadi malah ngomongin itu. Terus saya Kembali bilang, ke Pak Jokowi, jadi gimana Pak saya Jokowi? bilang gitu Pak, jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut, ada duit, gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat, saya bilang. Enggak, mesti telepon. Ya, terus saya mesti tanya situasi dari ibu, ternyata ada hubungan yang serius. Saya tadi juga kayak orang saya tanya kan, Bu, ini kan saya di tengah dong. Bu, sama Pak Jokowi itu main sandiwara tuh serius ya Bu? Saya bilang gitu. Saya kan nggak tahu nih. Terus kata ibu, serius? Waduh, serius saya kan mesti kejepit dong. Terus saya tanya lagi sama ibu, Bu, kalau gitu saya masih bisa ketemu Pak Jokowi nggak? Ya bisa dong, kan temannya. Ini kapan ini pembicaraan ini? Tahun lalu nih. Oh, tahun lalu ketika terakhir ketemu. Iya. Oke. Sekarang juga ibu gak larang. Terus dia bilang, kemarin boleh ngomong sama Pak Pramono lagi makan. Lagi udah. Ada ketemu Pak Jokowi nggak? Ada panggil nggak? Belum tuh, gue bilang. Mau tapi. Terus ya teman oke aja kan. Terus ibu, kalau memang ketemu Pak Jokowi mau ngomongin apa sekarang? Itu yang saya tanya sama Ibu Mega. Ngomong apa Bu? Saya tanya sama Ibu, Bu, kalau saya ketemu Pak Jokowi itu saya mau ngomong apa ya Bu ya? Terus apa kata Dia bilang, ya ngomong biasa ngomong apa? Yang ngalor-ngidul lah, ngomong yang lain keluarga. Tapi tetap, ya bukan Bu, pasti dia tanya soal politik nanti Bu. Saya mesti jawabnya gimana? Kata Ibu, ya jawab aja kayak pakai teman katanya. Hebat tuh saya ibuin. Jawab aja, kayak teman. Terus kamu nggak dipanggil kan? Terus kata Ibu, itu kan presiden, teman kan presiden. Yang mesti Pak Ahok lah yang minta ketemu. Masa tunggu dipanggil? Tapi menarik tuh omongan Bu Mega. Karena kan terkadang Bu Mega ini susah dibaca kok. Kode-kodenya banyak. Ini aku nemu satu omongan Bu Mega di Rakernas yang minta tolong Ahok terjemahkan lah. Ini maksudnya Bu Mega apa sih kok? Ini coba kita dengar. Lah ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik, no? Enak aja. Jadi kan, ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki. Sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya baca Kompas ya gitu. Akan menentukan sikap. Aku sambil sarapan gitu kan. Aku bilang, enak aja. Ya dong, gua mainin dulu dong. Bukan mau mainin yang negatif. Apa maksudnya kok? Sebetulnya Ibu dalam Rakernas itu kan kita kan ikut yang ada yang buat wartawan sama nggak buat wartawan kan. Sebetulnya Ibu tuh lagi ngajar para kader. Ibu tuh marah. Kader ini ngomong di media pakai oposisi lah, pakai koalisi lah. Jadi Ibu bilang, kalau orang di PDI Perjuangan masih gunakan kata oposisi koalisi, sebaiknya jangan jadi ikut PDIP deh, keluar aja. Ini negara ini bukan parlementer. Nah, Bu, tadi nggak di wartawan sih, cerita panjang lebar. Kita kalau parlementer, kursi sedikit pun,
Begitu kita tarik kan bubar. Iya. Kalau negara ini enggak, kita udah pilih presiden, kalau udah kalah, betul kasih penuh kuasa pada presiden. Oke, mungkin bukan soal istilah, tetapi apakah akan masuk ikut membantu dalam Nah, pemerintahan itu yang- atau berada di luar Itu yang pemerintahan? Ibu bilang. Kenapa putusan akan diputuskan beliau? Beliau mengatakan, saya ini masuk semacam tim inti beliau lah ya. Nah, jadi kita mungkin tiap 1 bulan, 2 bulan kumpul. 10 orang yang Pak Mahfud ngomong itu loh. Termasuk sama Pak Mahfud itu saya. Nah, jadi beliau tuh ingin membantu Pak Prabowo. Situasi sekarang kan global begitu ini. Dengan pengalaman yang ada ini, sumbangsinya apa? Karena kalau dari parlemen, DPR kan nggak bisa. Tapi membantu di sini jangan diterimakan, harus jadi Bagian dari pemerintahan. menteri. Karena dalam sistem tata negara kita itu, kalau menteri dari koalisi, kekuasaannya sama. Kira-kira gitu loh. Satu menteri berhenti, bubar nih. Kalau kita kan enggak, kita betul-betul prerogatif presiden. Oke, jadi membantu Makanya di dalam situ ada konteks mati Bu Mega, dia pengen kita membuat kajian-kajian bantu. Minimal, mungkin nanti akan kasih ke Pak Prabowo lah. Harusnya solusi seperti ini. Soal dia terima nggak terima itu kan haknya presiden. Beda dengan parlementer kan. Nah, kalau soal masuk nggak masuk, saya nggak tahu. Tapi kalau saya melihat omongan Ibu itu semua ya, buat Ibu, kita dulu lebih susah kok. Zaman SBY aja 10 tahun nggak masuk di dalam. Bagi Ibu tuh bukan. Tapi kita juga nggak mau jadi orang di luar pemerintah yang pokoknya apapun nggak. Nggak bisa juga kok di DPR kok. Nah, minimal kita jangan ikut-ikutan. Kalau ini ada salah jalan, salah konsep, ya kita jangan ikut-ikutan lah. Misalnya makan siang gratis mau bikin menteri, kita nggak bisa cegah. Mau jadi menteri jadi 40, mau 100, nggak bisa cegah kok. Tapi minimal kita bisa sampaikan solusi itu tuh ini loh. Nah, itu yang dimaksud Ibu sebetulnya. jadi membantu. Ya, tentu kita bantu dong. Kita nggak mau dong negara ini hancur dong. Ya. Masa kita mau biarin negara ini hancur? Biarkan rakyat 5-10 tahun susah. Nggak mau dong. Ibu bilang, saya nggak tega. Makanya saya bilang gini, orang tanya sama saya, kenapa kamu suka ikut Ibu? Pertama, kayak ibu saya. Xiao-nya sama, umur sama. Saya bilang, terus yang penting, beliau selalu ngomong. Kalau saya ngomong sama Ibu ya. Jadi, mungkin ini Asian value yang benar. Dia bilang gini. Emang yang nggak benar yang mana, Pak? Ya, saya nggak tahu. Karena tadi benar, berarti ada yang nggak benar dong. Ada yang kalau yang nggak benar, kan ada juga yang value yang pengen Iya. dapat nama mengharapkan sekali atau judi segala macam kita nggak tahu nih, atau korupsi kita nggak tahu. Dinasti politik itu Asian values yang benar apa enggak? Di Amerika juga sama aja dinasti politik. Cuma dinasti politik dalam pengertian itu proses kamu naik, rakyat pilih. Ya kan itu sesuatu yang beda kan. Jangan Kalau di sini mengkotak-katik sesuatu yang untuk meloloskan seseorang. Itu sesuatu yang berbeda ya. itu bukan Asian values. Nah, itu beda. Ada satu Asian value yang saya anggap ini lebih benar. Kenapa orang ASEAN itu rata-rata jarang berani buat macam-macam? Karena dia takut nama leluhurnya rusak. Nah, ini yang dilakukan Ibu Mega, tahu nggak? Ibu Mega selalu bilang, kalau saya tidak urus negara ini dengan baik nih Pak Ahok, saya malu sama bapak saya yang mendirikan negara ini, yang sudah berkorban. Saya harus jaga nama baik bapak saya. Nah, itu yang selalu saya diajarkan, tahu nggak? Oke. Kita diajarkan leluhur kita kan, apalagi kalau orang Chinese, anggap leluhur itu masih doa, masih tungguin, jagain kan kita kan. Jadi kita tuh nggak berani ngelanggar, mencemarkan nama leluhur. Oke. Itu sih yang saya pikir, daripada ngarepin harta itu not good lah. Oke. Kok aku mau nanya terakhir nih, karena tadi kan aku udah bilang Itu udah berapa lama nih? ya makanya aku mau nanya terakhir, mau nanya terakhir. Banyak amat pertanyaan susah-susah amat Soalnya sih. kan tadi aku bilang di awal, Aduh. aku bilang di awal, aku ngundang Pak Ahok ini banyak topik Aduh. sebagai politisi yang sudah, Kayaknya mesti bayar honor lama-lama nih. iya ya, soalnya sekarang udah nggak ada pemasukan Pertamina, susah duit ya kok. Kita adalah. Oh, alhamdulillah kalau masih ada. Jadi kita mengundang Pak Ahok ini sebagai politisi 20 tahun, kan masuk politik tahun 2000, sekarang udah 2004, 20 tahun loh kok. Saya tepatnya masuk 2003. 2003. Oke lah, 20 tahun. kurang-kurang. Iya, Iya, 20 tahun. Dari DPRD sampai Politisi 20 tahun, mantan kepala daerah, Ya. pernah bupati, pernah mantan wakil, DPRD juga, mantan DPRD, mantan kepala daerah, DPR RI juga. mantan DPR RI. Dan tadi saya mau spesifik satu, mantan anak buah Prabowo, Iya. karena pernah di Gerindra. Iya. Iya kan? Iya. Pak Prabowo kemarin habis dioperasi tuh kok. Udah ngirimin ucapan. Aku nggak ada kontaknya. Masa sih nggak ada kontak Pak Nah, Prabowo? dari dulu nggak pernah ada. Kapan terakhir? Saya kontak Pak Jokowi juga saya nggak punya dari dulu. Nah, saya Kemarin terakhir ketemu sempet- Pak Prabowo terakhir lagi di istana atau di mana saya lupa ya. Beliau sih ketemu canda sama kawinan berapa kali ketemu. Tahun lalu lah sebelum Pilpres lah. Aku ingat sebelum Pilpres kan sempat rame tuh statement Ahok soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus hati-hati, kemudian melihat bagaimana hubungannya ke depan, bagaimana nanti setelah terpilih dan sebagainya pemerintahan.
melihat sekarang, kita mau tunjukin tuh fotonya, kemarin kan dijenguk Pak Jokowi dan sebagainya, melihat hubungan antara dua presiden, yang satu upcoming, yang satu ongoing, itu melihat hubungan mereka, kira-kira negeri ini akan seperti apa ya kok? Ya, kalau dia bisa hubung kayak begini benar sih ya puji Tuhan lah. Alhamdulillah. Ya kan? Orang punya dua kepentingan, punya partai berbeda, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang tuh ya, Pak Jokowi kan nggak punya kita partai cuma, kok. ya kan dia masih punya. Apalagi saya lihat ya, saya bukan nuduh atau gimana, saya melihat langkah catur ke depan. Kan MK juga sudah memutuskan tidak ada parliament threshold. Itu artinya ke depan akan banyak dibentuk partai-partai baru kecil-kecil. Karena kan, makanya kenapa Ibu Mega bilang, partai itu ada kaderisasi ideologi itu gitu. Kita bertahan karena ideologi, bukan karena terima beras, terima minyak goreng, atau terima baju. Oke, jadi Karena kalau itu terjadi, akan terjadi pembagian merata. Nah, saya cuma khawatir kalau orang punya duit seperti itu, kalau rakyat tidak dididik dengan baik tentang ideologi, tentang kaderisasi, mungkin partai akan terjadi 2%, 1%, 3%. Tapi kalau yang punyanya itu adalah 10 partai, satu orang punya, dia bikin semacam akhirnya kayak koalisi. Dia yang pimpin kan. kembali ke tadi, jadi Kok Ahok melihatnya ke depan, percaturan politiknya gimana? Saya kira perjalanan ke depan akan banyak partai politik muncul-muncul. Bisa saja Pak Jokowi yang mimpin itu semua kecil-kecil digabung. Katanya kan mau pensiun, udah bangun rumah. Ya, saya nggak tahu. Saya cuma nebak aja. Menurut Anda? Kalau lihat menyiapkan anak menantu tetap di eksekutif, berarti beliau juga punya persepsi. Mungkin beliau juga ngerti nih teori Martin Luther King Jr. nih. Kekuasaan, kalau nggak ada kekuasaan kan kurang darah dan sentimental. Mungkin ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Mungkin. Jadi kedepannya Anda melihat Itu bisa aja kan? masih Banyak akan partai kecil-kecil nih. Jadi koalisi. Kalau Anda punya partai 2%, 2%. Anda punya 6 partai, punya 12% loh. Kalau Anda punya 8% aja orang udah takut sama Anda di DPR. Bisa survive udah Anda. Nah, saya nggak tahu. Dan kemudian kalau punya partai berarti bargaining politik Joko Widodo akan kurang lebih sama kuatnya, atau paling tidak lebih kuat dibandingkan dengan kalau ia tidak punya partai. Kalau Pak Jawa itu tunggu aku sekolah dokter ilmu politik dulu. Pertanyaan susah amat.